أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ayat yang kami bacakan tadi adalah merupakan ayat atau satu ayat di dalam surah Ar-Rum ayat 54, yang ayat ini Masya Allah jika diperhatikan, ditadaburi, maka akan terasa sebuah kenikmatan khusus bagi para atau masa-masa pemuda. Jadi ayat ini poinnya adalah membahas masalah pemuda. Dan di sini Allah tidak sebut syabab sebagai pemuda. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini yaitu quwwah, kata quwwah, yaitu kekuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mari kita sama-sama perhatikan dan tadabburi ayat ini. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kata Allah. Tsumma ja'ala min ba'di quwwati dha'fan wa syaibah. Setelah kuat, Allah kembali menciptakanmu menjadi lemah dan beruban, wa syaibah, beruban, menjadi lemah dan beruban. Yakhlaqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Dia menciptakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan Maha kuasa. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu, nenek-nenek dan kakek-kakek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi saya dan kita semua untuk mengambil pelajaran dari ayat yang sangat singkat ini. Pertama, kata para ulama kita, beliau menjelaskan Allah menciptakan manusia 3 fase. Yang pertama, fase dha'fi, yaitu lemah. Lemah yang dimaksud dalam ayat ini adalah masa kanak-kanak, yang berjalan pun susah, ya, membersihkan kotorannya pun susah, mau makan pun susah, hadirin. Semuanya serba yang memanggil sebuah nama, yaitu ummi, ibu. Ya. Kemudian selanjutnya fase yang kedua adalah masa quwwah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan quwwatan. Iya. Allah menciptakan dari dha'fi menjadi quwwah, dari lemah menjadi kuat. Ternyata kuat di sini dimaksud adalah masa pemuda. Masa-masa pemuda dijelaskan bahwa kalau ingin dihamparkan sesuai dengan nominal umur, maka dia mulai terhitung sejak kurang lebih 15, ya, masa-masa balik yang standarnya 15 sampai 40 tahun. Makanya hikmah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, diturunkan wahyu kepada beliau umur 40 tahun. Karena memang masa-masa itu adalah masa yang sangat matang bagi seorang pemimpin, bagi seorang
ya, leader. Masa kuat disebutkan di sini adalah yang dalam tafsirnya adalah pemuda. Dan yang fase ketiga adalah masa lemah yang kedua. Makanya di dalam ayat ini disebutkan dengan kekuatan masa muda itu adalah diapit dua kelemahan. Kekuatan adalah diapit dua kelemahan. Kelemahan di waktu kecil dan kelemahan di waktu di usia tua. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menambahkan min ba'di quwwati dha'fan wa syaibah. Setelah kuat Allah kembalikan dia ke masa yang tua atau masa yang lemah, wa syaibah, dan beruban. Ini menunjukkan bahwa kata ulama tafsir, masa lemah yang terakhir, fase yang ketiga ini adalah masa lemah yang puncak tinggi. Gigi tidak akan tumbuh lagi. Mata, telinga, semuanya akan expire. Semuanya akan melemah. Dan butuh bantuan-bantuan teknologi dan sebagainya. Sampai-sampai uban menunjukkan bahwa sudah dekatnya ia pada kehidupan ini untuk meninggalkannya. Oleh sebab itu, kata para ulama tafsir kita menjelaskan masa kuat adalah masa yang sangat terbatas. Khususnya bagi para pemuda. Pahamilah, umur atau masa-masa muda adalah masa yang sangat brilian. Masa-masa sangat emas. Berkaryalah. Manfaatkan waktu kalian untuk banyak melakukan kebaikan dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Karena ini adalah masa yang sangat terbatas. Karena ada 3 fase. Fase yang pertama kita sudah melewati, alhamdulillah. Namun ketika sudah dimulai masa kuat atau masuknya masa remaja atau dewasa balik, maka syariat akan berlaku bagi Anda, dan di saat itu akan tercatat semua tingkah laku kita, mulai mata, lisan, pendengaran, hati, tangan, kaki, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas syariat yang telah dibebankan kepada kita semua. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali. Masa muda adalah masalah kuat. Dijelaskan sekali lagi, masa kuat itu adalah hampir segala-galanya. Fisiknya. Pemuda itu kuat dari sisi fisiknya. Keberaniannya. Ia kuat, maka Anda jangan heran ketika melihat ada seorang pemuda sedikit makannya tapi mampu bertahan begadang sampai 3 malam. Ya. Tapi subhanallah, jika ingin masa-masa kekuatan itu betul-betul bernilai di akhirat, maka jadikan masa kuat kita menuntut ilmu. Jika ingin masa kuat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar berkualitas, masa kuat yang dicintai, yang dibanggakan oleh kedua orang tua, yang dibanggakan oleh bangsa dan negara ini adalah seorang pemuda yang di masa kuatnya dia cinta dengan ilmu, yang dengan ilmu dia akan memiliki bekal untuk memberikan motivasi kepada generasi-generasi yang akan datang. Jangan heran ketika ada anak kecil yang hafal 30 juz. Kemudian dia tidak sekolah, dia korbankan sekolah umumnya. Dia lebih fokus sekolah Al-Quran. Tidak peduli dengan pelajaran dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, justru dialah yang keliling sekolah-sekolah, keliling dunia untuk memotivasi orang yang sekolah. Terbalik. Inilah kemuliaan. Salah satu kemuliaan di masa muda atau di masa kuat, dia memanfaatkan untuk dekat yang namanya Al-Quran. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Apa yang saya bacakan tadi itu bukan dari saya, tapi itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, yang ketika seseorang membacanya dengan penuh keimanan, tadabbur, ia akan merasakan lezatnya iman. Dan Allah akan memberikan pahala di setiap lafaz, setiap huruf. Allah akan berikan keutamaan pahala 1 sampai 10 kali lipat. Namun bagi orang yang memandang Al-Quran adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, wallahi demi Allah, mereka akan berat untuk melafazkannya. Mereka akan berat untuk mentadabburinya. Karena sesungguhnya hati telah mengeras,
telah membatu fitnah dari kehidupan dunia. Padahal mereka adalah seorang pemuda yang disebutkan dalam Al-Quran kuat. Mereka adalah orang-orang kuat. Namun pada hakikatnya jika dia jauh dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dia bukan orang kuat. Dia bukan orang kuat yang Allah maksud. Tapi dia adalah seseorang sosok yang memiliki fisik, namun akalnya lemah. Hatinya juga rapuh, kering. Kemudian cita-citanya sangat rendah. Tentu para pemimpin-pemimpin hari ini tidak menginginkan seperti ini yang didambakan calon generasi pemimpin berikutnya yang akan membawa Indonesia, memimpin Indonesia dalam bingkai akidah atau iman dan ketakwaan. Demi Allah, siapa yang di masa mudanya ia ulet, ia asah otaknya, akalnya menuntut ilmu Al-Quran dan hadis Nabi SAW, waktu-waktunya dia manfaatkan untuk ketaatan di jalan Allah dengan ilmu, dengan tilawatul Quran, menghafalkannya, mentadabburinya, mengamalkannya, mengajarkannya. Di masa tuanya dia akan tetap sehat dan bugar. Hanya kulit-kulit yang akan keriput. Hanya tubuhnya yang melemah, tapi jiwa dan semangatnya tetap hidup dan tumbuh subur karena ia sudah terbiasa disirami dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka saya berpesan bagi diri saya dan kita semua, mari kita sambut bulan Ramadan untuk menghiasi hati ini, hari-hari kita, akal kita dengan membaca Al-Quran, mentadabburinya, karena Al-Quran adalah, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sehingga kata para ulama tafsir, ulama-ulama sebelum memasuki bulan Ramadan mereka menutup kitab-kitab, pembahasan-pembahasan, kajian-kajian mereka, dan mereka memfokuskan diri terhadap Al-Quran, karena amalan yang paling dicintai di bulan Al-Quran, di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran, ta'limul Quran. Sehingga seseorang akan keluar dari bulan Ramadan dengan mental dan karakter Qurani. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan, kesungguhan, taufik dan hidayahnya. Di masa muda ini kita dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah dalam ketaatan, bersungguh-sungguh beramal, khususnya dekat dengan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.